Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Keltu Badria, di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 ini yang beranggotakan Siti Keltu Badria, terus Anissa Novitasari, Galuh Kusumawardani, Rizka Oktaviona, Safa Andini, dan Faris Novala Dikara. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Novitasari. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang pertama di sini adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Sehingga dengan rumusan masalah, penulis berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan, sehingga penelitian memiliki suatu kesimpulan. Sejumlah kata tanya yang digunakan dalam rumusan masalah adalah mengapa dan bagaimana, karena membuka peluang penelitian bisa dilakukan secara mendalam. Meskipun kata tanya lain juga masih bisa digunakan untuk mengulas suatu masalah dalam penulisan. Secara garis besar, rumusan masalah memiliki peran yang cukup besar. Di antaranya membantu penelitian agar tetap melakukan penelitian sesuai dengan koridor atau jalur penelitian. Selain itu, rumusan masalah merupakan cara agar penelitian bisa mengatasi masalah yang dihadapi selama melakukan penelitian. Selanjutnya, nah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu tujuan eksploratif, menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Yang kedua, tujuan verifikatif, menguji kebenaran dalam suatu bidang yang telah ada. Yang ketiga, tujuan developmental, mengembangkan suatu bidang yang telah ada. Dan yang terakhir ini penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi. Selanjutnya, ya, di sini ada kerangka konsep. Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Nah, di sini ada faktor periode posisi. Yang pertama itu pengetahuan, kedua sikap, dan yang terakhir pelatihan. Nah, di sini ada faktor pendukung ketersediaan sarana medis dan non-media. Pelaksanaan standar 10 dalam program antenatal. Yang pertama timbang berat badan dan ukur tinggi badan, yang kedua ukur lila, yang ketiga ukur tekanan darah, yang keempat ukur tinggi fundus uteri, yang kelima tentukan presentasi janin dan hitung DJJ, yang keenam screening imunisasi TET, yang ketujuh tablet tambah. Ya, di sini ada hipotesis dan pertanyaan penelitian. Nah, hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ini menurut Sugiono 2010. Nah, di sini ada macam-macam hipotesis menurut bentuknya. Yang pertama itu hipotesis rasional atau asosiatif, yang kedua hipotesis deskriptif, yang terakhir hipotesis komparatif. Nah, pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan ekspresif tentang sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Pertanyaan penelitian dirumuskan dari pokok permasalahan yang hendak diteliti. Selain itu, pertanyaan penelitian juga menentukan tujuan penelitian dan metode yang akan digunakan. Jika diibaratkan pertanyaan penelitian adalah kompas karena menentukan arah penelitian. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Oktaviona. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini ada variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Macam-macam variabel menurut bentuknya, ada variabel bebas, independent variable, dan variabel terikat. Operasional variabel digunakan untuk menjabarkan variabel penelitian menjadi konsep, dimensi, indikator, dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Selain itu, tujuan definisi operasional untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi. Next. Sini ada skala-skala pengertiannya.
Pengukuran skala adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, barulah kemudian ditentukan analisis statis yang cocok untuk digunakan. Di dalam ilmu statistik, skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya, digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Next. Berikut ini ciri-ciri dari skala nominal. Kategori data bersifat mutually eksklusif. Setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Yang kedua ada kategori data tidak memiliki aturan yang logis, bisa sembarang. Nah, yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Ciri-ciri dari skala ordinal antara lain: 1. Kategori data saling memisah. Kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Yang ketiga, ada skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa saja ditambah atau dikurang. Berikut ini adalah ciri-ciri dari skala interval. Yang satu, kategori data memiliki sifat saling memisah, kategori data memiliki aturan yang logis, kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala, tidak memiliki nilai 0 absolut. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Baik, selanjutnya desain penelitian dan tujuan penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Menurut Fahrudin 2009, desain penelitian adalah kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut, serta memberikan gambaran jika penelitian itu telah jadi atau selesai penelitian tersebut diberlakukan. Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiono 2011, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada. Sehingga untuk pengambilan sampel
harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini, penulis menggunakan teknik sampling purposive Sugiono, menjelaskan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Instrumen penelitian. Menurut Surya Brata, mendefinisikan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam keadaan atau aktivitas atribut-atribut psikologis. Istilah atribut psikologis memang kurang familiar di telinga orang awam. Atribut tersebut terbagi menjadi dua, yakni atribut kognitif dan atribut non-kognitif. Atribut kognitif diidentikan dengan pernyataan sementara. Atribut non-kognitif dikaitkan pernyataan. Jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada observasi, yang keempat ada diskusi kelompok terfokus, focus group discussion, yang keenam eksperimen atau percobaan. Uji statistik univariat. Analisis univariat adalah serangkaian bentuk penghitungan paling dasar dari teknik analisis dan statistik jika hanya berisi satu variabel dan tidak berhubungan dengan sebab atau akibat hubungan. Teknis analisis univariat digunakan, adapun tujuan utama dari analisis univariat adalah untuk mendeskripsikan data secara sederhana untuk menemukan pola di dalam data. Hal ini dilakukan dengan melihat mean, median, mode, dispersi, variance, range, deviasi, standar, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Oktaviana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini ada rumus perhitungan analisis univariat. Aduan teknik penghitungan dalam analisis univariat antara lain sebagai berikut. Rumus penghitungan analisis univariat dengan keterangan P persentase, X-nya jumlah kejadian pada responden, N-nya jumlah seluruh responden. Cara menghitung analisis univariat. Adapun untuk rumus perhitungan dalam analisis univariat dilakukan melalui beberapa cara yang sebagian besar bersifat deskriptif yang meliputi tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, diagram lingkaran, dan diagram batang. Contoh teknik analisis univariat. Adapun untuk contoh perhitungan dalam analisis univariat, misalnya saja dalam melalui penelitian survei di ruang kelas, peneliti mungkin menghitung jumlah anak laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, data hanya akan mencerminkan angka, yaitu variabel tunggal dan jumlahnya sesuai tabel di bawah ini. Uji statistik bivariat. Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel masing-masing bisa berhubungan dengan dalam pengukuran dilakukan pada kedua kelompok sampel yang berbeda. Jenis analis bivariat terbagi menjadi dua, ada analis deskriptif. Pada analis deskriptif, analis bivariat bisa berlaku pada hampir seluruh visualisasi data. Jenis tampilan visualisasi seperti grafik batang, grafik garis, grafik kolom, dan lain-lain masih bisa digunakan untuk analisis bivariat. Yang kedua ada analisis inferensial. Dengan menggunakan analisis inferensial, Anda bisa mengambil kesimpulan yang valid dalam pengujian dua variabel. Baiklah cukup sekian. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.